Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75, hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan pertanyaan saudara kita, ingin menjawab pertanyaan saudara kita. Ada lagi masuk saudaraku ya. Jadi mohon maaf ini saudaraku yang belum saya sempat angkat karena mengenai pertanyaan saudara banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijelaskan ya, yang perlu diberikan masukan. Nah ya. Jadi mohon maaf saudaraku ya yang belum saya angkat ya, jadi tolong bersabar ya. Tetapi biar bukan pertanyaan saudara, tetap saudara itu ikuti. Apalagi ini bulan Ramadan saudaraku ya, namun kita puasa saudaraku tetap berjuang ya. Jadi ini saudara kita ini bertanya mengenai adanya bangunannya. Jadi ini ada lagi saya catat saudaraku ya, ini ada saya catat termasuk disyukuri saudaraku karena cepat saya angkat pertanyaannya saudara-saudara kita ini. Jadi oke lah saudaraku, karena saya di belakang di pinggir pantai lagi nih ya. Ini bulan Ramadan, saya singgah lagi nih karena tadi ini saya dari survei. Ya, saya dari survei mengenai adanya bangunan RBW yang gagal. Ya, saudara kita di sana banyak yang mengeluh. Jadi saya ini mencari suasana karena ini pinggir pantai saudaraku yang mudah-mudahan ini ada bisa teresapi juga saudara ya. Walet suka yang lembab, habitat walet lembab. Jadi saya suka lagi ngonten lagi di air. Jadi penjelajah 75 itu tidak menetap tempatnya saudaraku ya, seperti burung walet menjelajah juga ya, selalu berjuang kemana-mana ya. Jadi oke saudaraku, saya akan bacakan ini pertanyaan saudara kita ya, karena memang saya janji tolong diikuti, tonton tutorial saya, tolong diikuti pertanyaannya. Saya akan angkat tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan jam berapa tayang. Ini bagian Sulawesi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. RBW saya di lantai atas panas karena sengnya ya. Saya ulang ya. RBW saya di lantai atas panas karena sengnya terlalu rapat dari plafon. Apa solusinya guru biar di dalam tidak panas? Tolong pencerahannya guru, dijelaskan secara mendetail ini saudara kita ya. Nah ini jadi perlu memang saudaraku ya, saya akan paparkan baik yang saya sudah jelaskan, yang masih ada kegalauan, yang sudah berlanjut karena sudah banyak saudara-saudara kita itu sudah ada perubahan di bangunannya. Semenjak saya tuntun sudah banyak, alhamdulillah sudah banyak yang ada perubahan. Sampai-sampai ada pertanyaan belum saya sempat angkat, mungkin besok-besok saya angkat karena memang saya janji 2-3 hari ya. Jadi saudara itu mengerti ya, adanya namanya antri ya, tidak mungkin saya langsung angkat semua saudaraku ya, tetapi biar bukan pertanyaan saudara, tetap saudara ikuti. Ini nama channel @tukang perahu. Hai, tukang perahu, dia nama channelnya ini tukang perahu, tukang perahu ya. Ini ada pantai laut di belakang. Kebetulan nama channelnya ini tukang perahu. Aduh ya, oke saudaraku, terima kasih banyak. Ini tukang perahu nama channelnya ya, namanya tidak tahu dan daerah mana, dan begitupun juga bangunannya, berapa lama bangunannya, dan panjang kali lebar kali ketinggian ini tidak ada tertera di sini ya. Jadi saya akan angkat mengenai adanya fasilitas di dalam ruangan RBW saudara karena mengenai adanya hawa panas. Nah ini memang agak kegalauan. Jadi oke lah saudara-saudaraku, saudara saya ini mengenai adanya ruangan saudara ya, mengenai adanya ruangan RBW saudara. Kalau saudara itu mau mengambil langkah gimana caranya, karena pertanyaan saudara gini di bangunan RBW saudara, solusi apa yang saya lakukan bang? Kalau solusi apa saya lakukan guru? Kalau ruangan panas karena di atas seng, bukan cor ya, seng. Sedangkan ini seng ini baku dekatan dengan sirip, seng plafon sirip. Saudara ini meminta langkah apa yang solusinya, solusi apa yang saya lakukan guru supaya ruangan itu bisa dingin, bisa lembab, bisa sejuk, adem, nyaman, aman. Itu semua ya, selalu saya
selalu saya utarakan saudaraku mengenai adanya ruangan RBW supaya saudara itu bisa memahami, bisa mengambil langkah di dalam ruangan RBW saudara. Yang kita inginkan itu adalah mengenai adanya walet, karena walet itu sangat-sangat itu susah dibetakan. Jangankan panas, sedangkan dingin biasa itu masih agak sulit. Tetapi jangan saudara mengalah, ya. Bahasa mengalah itu sangat saya benci, ya. Buat apa saudara bertanya kalau selalu mau mengalah, ya. Sedangkan saya sendiri, saudaraku, saya berjuang ini demi saudara. Coba kalau saudara berhasil itu, tidak putus itu, buka saran terus. Ya, jadi lanjut dari itu saudaraku, ini mengenai adanya tukang perahu, ya. Tukang perahu, tolong saudara itu kalau saudara ambil langkah, ya. Saudara lakukan kalau sengnya itu di atas, saudara menggunakan palpon, usahakan saudara itu gunakan peredam di dalam. Ya. Jangan bagian atas saja. Jangan bagian atas saja. Itu seng, gunakan itu peredam di palpon itu. Karena banyak itu yang saudara kita menggunakan itu, karena itu langsung atap seng, palpon baru sirip di bawah, jelas panas. Susah beradaptasi burung saudara-saudaraku, susah, sangat susah. Karena kenapa? Itu seng, itu kalau panas matahari sebentar itu panas itu masuk di dalam ruangan itu. Beda kalau cor itu pada waktu siangnya dia menampung hawa panas, setelah malam dia keluarkan itu hawa panas. Kalau cor, ya, ini bahasa permanen, tetapi ini atapnya sen, berarti kapan sen itu panas langsung tembus, tidak ada bahasa tampungan, tidak ada bahasa itu panas dia tampung, langsung kapan panas sen langsung masuk juga itu hawa panas. Jadi itu setengah hari. Hanya kelebihannya seng kalau malam ya kembali juga dingin. Tetapi ini yang gak jadi kendala, ini anakannya. Kalau ada yang jadi, kalau siang itu saudaraku ya jelas panas. Kasihan itu anaknya burung. Begitupun juga sarang yang sudah jadi itu mengecil karena hawanya panas kayak dipanggang itu api. Ya, coba itu plastik. Begitu itu saran, kan itu saran itu bukan batu, bukan kayu, itu air liur. Air kalau kena panas pasti meleleh. Begitu pun juga sarang walet, karena sarang walet itu asalnya dari air liur. Kapan panas itu dia akan mengecil. Berubah itu saran. Tadinya itu modelnya mangkok, tetapi karena hawanya panas pasti berubah. Yakin saja, karena saya pernah alami saudaraku. Saya pernah alami dulu-dulunya itu, begitupun binahan saya yang saya tangani. Itu kebanyakan yang keluhannya itu saudara-saudara kita di petani walet, di luar lapangan. Jadi saudara itu harus ambil langkah, gunakan peredam. Saudara lakukan banyak yang gunakan peredam itu. Ada biasa saudara kita itu menggunakan biasa rak telur. Itu rak telur, ya. Sebenarnya itu biasa memancing hama juga kalau ada kita pasang di dalam palpon. Jadi saudara itu saudara itu harus profesional, harus jenius. Coba akal itu saudaraku. Banyak itu yang bisa kita mendinginkan. Dan saudara-saudara itu harus kontrol di bagian kelembabannya di dalam airnya, ya. Karena kapan itu seng panas, baru airnya juga kurang di dalam, tambah panas lagi itu. Lebih parah lagi untuk walet. Akhirnya walet itu nanti tidak bisa beradaptasi, tidak bisa, susah tinggal. Ujung-ujungnya nanti kita itu kalau waletnya susah tinggal, kita akan ikut stres. Pasti gitu saudaraku, tidak lari, tidak jauh dari itu apa yang saya katakan, ya. Jadi saudara itu harus mengambil langkah apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan. Semua yang saudara pertanyaan itu sangat-sangat bagus, karena keluhan saudara, curhatan saudara, mencari solusinya gimana guru supaya ruangannya bagus, ya. Ruangannya itu bisa walet ini cepat beradaptasi, berkembang biak, ya, tinggal. Itu sampai dia berkoloni di dalam. Selalu saya katakan habitat walet itu lembab, sejuk dan aman. Itu habitatnya walet. Jadi saudara itu usahakan pasangkan peredam di situ saudaraku, ya. Pasangkan peredam di situ di palpon. Yang peredam saudara pasang itu banyak. Bisa kita belikan itu karet
karet, ada itu karet yang gabus. Nggak usah gunakan gabus stropon, saudara ya, kalau bagian palpon. Nggak usah gunakan gabus stropon. Saudara belikan karpet, ada itu karpet yang kayak gabus. Ketebalannya itu kalau tidak salah itu 1 senti lebih. Ada juga 1 senti, ada 2 senti. Tergantung dari kekuatan dana saudara. Kalau umpamanya agak banyak dana, ya usahakan itu. Kita pasang di atasnya itu palpon, jangan di bawahnya palpon. Ya, kita pasang di atas palpon. Itu. Jadi seng baru itu tadi peredam itu yang gabus, karena banyak saya tangani juga kayak gitu seperti saudara. Ya bangunan pribadi ya saya rombak. Jadi kan burung walet. Ya itu seng juga. Tapi kebanyakan itu genteng. Saya rancang itu di dalam itu, gunakan di dalam itu. Ya. Gunakan itu supaya itu hawa panas dari seng itu apabila waktu siang ya melewati dari jam 12 ke atas itu kan panas. Jadi itu nanti hawa panas dia bisa tangkis. Dia bisa bendung itu hawa panas dari atas seng. Jadi dia tidak sempat tembus ke bawah sampai dia malam. Kalau itu seng itu kalau apabila sudah malam berubah juga dingin itu seng. Itulah kelebihannya seng dan ada kekurangannya, beda dengan cor. Cor juga begitu, ada kekurangan, begitupun juga ada kelebihan. Masing-masing punya tersendiri. Ya. Justru saudara itu harus jenius. Ya. Kalau saudara sudah menggunakan tadinya itu, usahakan saudara itu rapatkan semua ya. Itu peredam. Peredam saudaraku ya. Nggak usah pakai gabus stropon saudaraku ya. Kan ada yang gunakan gabus stropon itu, ada juga gunakan rak telur, ada juga gunakan dos. Itu yang kita gunakan, nggak usah gunakan itu karena biasanya itu dia suka itu kalau ada tikus itu. Kalau yang kayak gitu, kecoa dia suka bersarang di situ yang itu rak telur. Ada yang gunakan itu. Kalau saya nggak usah saudaraku. Cukup itu yang kita belikan itu plastik yang gabus. Ada itu gabus itu, gabus. Gabus itu dibeli itu lebarnya itu tidak salah 1x2, 1 meter 2 meter. Ada juga itu bisa kita gunakan itu. Ada ya warna hitam, warna merah. Ada itu. Itu satu-satunya peredam itu. Itu saudaraku ya. Jadi saudara itu bisa mengambil langkah, usahakan saudara itu bisa membendung itu hawa panas yang masuk di dalam ruangan RBO karena fatal bagi walet. Apabila ruangan ini panas ini di dalam ini, usahakan saudaraku ya kita optimalkan itu bagian kelembabannya juga. Isi air. Karena di sini tidak ada pertanyaan saudara, tidak ada di bawah kolom komentar apa ini lantainya papan atau cor. Hanya membahas mengenai adanya sen. Kalau memang cor saudaraku usahakan itu dimaksimalkan itu airnya di dalam. Ya, usahakan itu airnya itu konsisten itu air, continue. Jangan kadang banyak airnya kurang lagi, berarti kembali lagi panas. Tidak stabil lagi kedinginannya di dalam, kelembabannya lari lagi. Ya bisa jadi itu pool tadinya itu tampungan, semacam kolam atau baskon, apa yang lain dan lain sebagainya. Tadinya itu saudara itu isi itu semua pool airnya. Dingin. Ya, setelah 1 minggu, kemudian sampai 2 minggu, akhirnya itu air berkurang lagi, kembali lagi panas. Jadi saudara harus konsisten di situ. Perhatikan sekali itu mengenai adanya air, karena itu air itu lahirnya kelembaban. Asalnya kelembaban itu asalnya dari air itu. Beda kalau seumpamanya itu suhu. Suhu itu adanya sejuk. Itu ya. Jadi saudara itu ambil langkah ya. Ini nama channelnya @tukang perahu. Ya, karena ini palponnya dekat sekali, jadi fatal bagi walet. Ya, namun ada sarang, ada kanakan. Itu kanakan biasa susah bertahan. Biasa itu kasihan itu anak, panas sampai dia mati. Meninggal itu, mati. Gara-gara itu hawa panas dia tidak bisa tahan. Sedangkan ini anak ini kalau sudah menetas jadi dari telur tadi, ya induk yang ngeram tadi telur itu menetas jadi anak. Itu anak kan masih merah. Masih apa ya? Sensitif sekali itu kalau baru jadi itu anak walet. Kalau panas itu, kering itu nanti ujung-ujungnya. Ya, jadi kita bendung itu, selamatkan itu karena itu anak itu calon ke depannya populasi. Ya, perkembang biaknya ke depan itu koloninya walet itu akan jadi induk nanti dan itu akan turun temurun nanti itu.
Jadi saudara itu ambil langkah, dan itu biasa juga sulit karena akan kembali. Kalau umpamanya anaknya selamat, anak wali ini selamat sampai dia terbang, mulai dari tadi menetas telur, anak ini besar terbang, biasa susah kembali itu. Dia biasa tidak kembali kalau panas hawanya, karena trauma di dalam hawa di dalam ruangan RBO saudara. Jadi saudara itu perlu sekali melakukan itu yang saya katakan. Lakukan ya saudara-saudaraku ya. Ya, lakukan itu. Adakan itu tadinya peredam. Ada juga biasa menggunakan itu blower. Apa istilahnya pengisap. Pengisap dari dinding dia pasang. Ya, cukup itu saudara yang gunakan itu tadi. Itu jangan gunakan triples saudaraku ya, karena triples kalau lama itu hancur. Hancur itu triples kalau di atas itu mana itu gunakan tahan itu, karena kalau itu yang gabus plastik itu bukan styrofoam itu biasa hancur, apalagi kalau digigi-gigi semut hancur itu gabus styrofoam ya warna putih. Saudara gunakan itu tadi itu yang kayak gabus plastik ya, agak mahal itu, tapi itu kan saudara itu satu kali aja beli, daripada kita berkali-kali beli itu tidak bisa juga tahan, akhirnya kendala juga ujung-ujungnya. Jadi fatal juga bagi walet, begitupun juga kita ya. Itu saudaraku ya. Jadi itu saudaraku ini, itu langkah yang kita lakukan. Dan itu yang di dalam ruangan RBO saudaraku, baik menggunakan kolam seumpamanya permanen, saya tidak tahu walau alam, karena ini hanya membahas mengenai adanya atap seng, plafon, dan dekatnya, rapatnya ya. Jadi saudara itu optimalkan bagian kelembabannya saudara-saudaraku ya. Usahakan kalau saudara itu menggunakan kolam ya, isi tanah liat. Saya ulangnya, isi tanah liat. Jangan pasir. Bukan pasir, tanah liat. Karena kalau tanah liat itu dingin hawanya, seperti gumbang. Coba gumbang itu. Itu gumbang itu terbuat dari tanah, itu kita isi air, coba kalau pegang kalau pagi itu dingin sekali itu. Itu yang biasa orang-orang dulu-dulu itu gunakan itu ya, gumbang apa itu itu yang dari tanah itu. Coba kita pegang airnya kalau pagi itu sangat dingin, itu dingin. Beda kalau air yang di kolam, lebih dingin lagi itu yang dari tanah itu. Jadi saudara itu ambilkan tanah liat ya. Tanah liat itu 2,5 cm sampai 3 cm kalau kolam. Begitupun juga baskom. Isi itu tanah liat supaya di dalam ruangan RBO saudara itu bisa dioptimalkan itu kelembabannya. Ya, karena ini saudara menggunakan atap seng, tidak jadi masalah. Mengenai ada cor atau atap genteng, atap seng atau yang jelasnya tidak jadi masalah. Sisa saudara itu profesional di dalam ruangan RBO saudara. Maksudnya profesional itu bisa mengakali. Ya. Akal itu gimana caranya supaya ini hawa panas bisa dia bendung. Ya, karena ini panas ini sangat-sangat itu. Walet itu bisa trauma, hawanya panas. Itu yang ditakuti itu. Apalagi kalau walet yang baru mau tinggal di situ masuk di dalam itu. Kalau walet itu biasa itu dia suka itu masuk bermanuver, beradaptasi di dalam kalau siang keluar masuk. Tetapi kalau dia deteksi itu walet liar masuk di dalam panas, tidak akan tinggal itu, pergi. Paling dia datang di dalam itu ada suara, dia ikut itu suara masuk di dalam bermanuver keliling-keliling. Ya, walet itu dia rasa tajam sekali perasaannya walet itu. Justru saya katakan ada beberapa dia punya kelebihan walet. Kelebihannya walet itu penglihatannya tajam, penciumannya tajam ya. Itu pendengarannya tajam, firasatnya tajam, panca indera. Itu walet itu. Jadi kalau kita tidak bisa memahami walet, justru saya katakan kalau saudara itu terjun di dunia perwaletan harus saudara jenius. Jangan bahasa ikut-ikut. Makanya banyak orang yang gagal. Bangunannya itu 1001 macam bangunan, belum tentu ada yang berhasil 100 karena itu bahasa ikut-ikut. Selalu saya utarakan, selalu saya paparkan, selalu saya jelaskan, selalu saya berikan pemahaman saudara. Langkah apa yang bisa kita lakukan kalau walet itu bisa betah? Langkah apa yang kita lakukan supaya walet itu bisa beradaptasi? Langkah apa yang kita lakukan supaya walet itu bisa berkembang biak? Langkah apa yang kita lakukan supaya walet itu bisa berkoloni? Dan itu habitat walet itu adalah lembab, sejuk, dingin, dan aman. Itu ya. Ibaratkan ini bahasa goa. Ya. Itu saudaraku.
Setidaknya kita ambil contoh sedikit lah dari goa. Cukup sedikit, tidak usah kita samakan kan. Kita tidak bisa samakan goa dengan golek kandang. Tidak bisa. Nah, cukup mengambil contoh dari situ. Oh, walet itu suka lembab. Ya, walet suka tempat yang aman, nyaman, sejuk, dingin, adem. Itu dia semua dia suka walet. Jadi saudara itu harus paham itu walet, pelajari itu walet. Jangan walet yang mempelajari Anda. Ya, saudara yang bisa mendalami adanya itu walet, terutama di tempatnya di dalam ruangan RBW saudara. Ya, teman-teman kita, sobat-sobat kita tanpa terkecuali, mulai Sabang sampai Merauke. Ya, terutama yang si petani walet saudara kita, baik yang baru merancang membangun baik yang mau merencanakan bangunan dan itu pemula, begitupun juga yang sudah senior. Ya, nah itu. Jadi kita itu masing-masing saling mengisi saudara-saudaraku ya. Nah, karena saya itu memberikan motivasi saudara gimana caranya supaya langkah-langkah yang bisa kita lakukan di dalam ruangan RBW supaya walet itu bisa betah. Itu yang dibetahkan walet agak sulit, sangat sulit. Ya, bisa jadi saudara kita katakan itu pasti itu burung itu sudah tinggal karena sudah bagus suaranya. Jangan diharapkan sekali itu bahasa suara saudaraku. Banyak suara cantik itu suaranya sudah masuk burungnya tapi tidak bisa betah di dalam. Yang kita cari itu suaranya merespon, di dalamnya juga bagus dan saudara juga hindari itu keluar masuknya. Sedikit-sedikit saudara masuk, sedikit-sedikit saudara lagi penasaran apalagi yang bisa dilihat di dalam. Biarkan saja saudaraku ya. Biarkan saja waletnya beradaptasi di dalam. Silakan saudara itu beraktivitas di luar dan walet juga akan beraktivitas di dalam ruangannya supaya walet itu aman. Ya, dan ingat, penuhi keinginannya walet kalau saudara itu mau mendapatkan hasil apa yang diinginkan saudara. Apa yang diinginkan saudara kira-kira? Yang jelasnya itu populasi dan sarang. Yang diutamakan memang sarang. Tetapi gimana caranya banyak sarang kalau populasinya itu tidak meledak, tidak banyak, kurang. Jadi gitu sarang itu asalnya dari sarang itu dari walet, populasinya, koloninya, perkembangbiaknya, banyaknya itu sampai sarang banyak jadi. Itu intinya saudara-saudaraku kalau saudara mau sukses. Itu ya. Jadi kelembaban itu usahakan itu, makanya selalu saya katakan 24 jam. 24 jam bahasa itu terkontrol itu siang malam. Selama itu walet sampai beradaptasi dengan baik, nyaman, aman. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Capek juga saudaraku kan ini puasa. Loyo, tapi tetap saya berjuang saudaraku ya. Jadi itu pesan saya saudaraku gimana supaya saudara itu bisa jenius di perwaletan ya. Jadi ini banyak pertanyaan masuk saudaraku ya. Ini saya mulai kewalahan. Sudah mulai kewalahan saya lihat ini banyak pertanyaan kita ini baik yang sudah ada perubahan bangunannya, baik yang sudah ada juga saudara ini bertanya ini. Ada pertanyaan saudara kita ini masuk sudah terlewati itu dia punya saran itu sudah 600. Selama 2 enggak tahu berapa tahun ya. 4 tahun kah 2 tahun kah dia punya, saya lupa itu. Karena saya tidak sempat catat, tapi saya jawab di bawah kolom komentar. Saudara adalah calon sukses ke depannya. Kenapa saya katakan dia punya sarang walet itu sudah 600. 600 itu kalau tidak salah itu menjenjangi itu selama 4 tahun kayaknya. Kalau bukan 2 tahun 4 tahun kalau saya tidak salah ingat. Kalau saudara sudah punya sarang 600, yakin saja saudara sudah calon sukses ke depannya. Karena kenapa? 600 itu berarti burung itu kali 2, berarti 1200 penghuninya itu sarang semuanya. Karena satu sarang kan 2 burung, jantan betina. Kali 600, 6 kali 2, 1200 burung. Belum bersarang, berarti saudara sudah calon sukses. Ini sudah pemain senior. Terima kasih banyak saudaraku ya, saya suka. Jangan bahasa sudah senior sebaru tidak mau lagi konsultasi karena sudah jenius senior. Saya saudaraku itu saya memilih merek. Baik yang baru merencanakan, baik yang pemula senior, semua saya kalau mau konsultasi alhamdulillah. Tetapi kalau merasa dirinya hebat ya sudah, tidak usah ikuti konten tutorial saya. Ya, saya tidak mengenal bahasa senior.
Walet itu tidak ada bahasa senior. Walet itu bahasa persoalan rezeki. Tetapi kita betul-betul harus mendalami dunia walet. Ya, sama dengan kita. Kita itu manusia itu, makanya selalu saya katakan hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minan nafsi. Ya, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, hubungan kepada diri sendiri, hubungan kepada Allah, berdoa. Semua diciptakan, walet diciptakan, kita juga diciptakan, dan bahan material yang didirikan jadikan RBW diciptakan juga. Harus kita syukuri. Hablum minan nas, hubungan sesama manusia, tidak mengenal siapapun itu. Bahasanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Kita saling menghargai. Ya, hablum minan nafsi, hubungan kepada diri sendiri. Harus ada namanya kesadaran, pemahaman, mengkaji diri. Itu kita harus betul-betul tahu namanya hati nurani. Nah, itu pemahaman kalau kita mendalami dunia walet. Termasuk itu kita harus sadar kalau memang kita punya walet itu belum banyak. Ya, maksudnya belum banyak, belum meledak. Sabar ya. Karena itu selalu saya utarakan, kesabaran terutama. Nah, ini ada juga di pertanyaan ini. Tolong dijelaskan mengenai adanya kesabaran. Pernah saya jelaskan itu, saudaraku, mengenai adanya kesabaran. Ada itu konten, coba telusuri, tetapi tidak apa-apa. Tunggu saya konten saya, karena saya janji mungkin 2-3 hari ini tayang mengenai adanya membahas mengenai adanya kesabaran. Ya, saya akan kupas lagi mengenai adanya kesabaran. Karena kalau di dunia walet itu pasti ada ujian, ada kendala, ada tantangan, ada hambatan, ada rintangan, cobaan, dan begitu pun juga kita harus menghadapi dengan penuh kesabaran. Bertawakal, berdoa, bersabar, itu. Ya, selalu saya katakan itu, saudaraku. Jadi tunggu konten selanjutnya, saudaraku ya. Ikuti itu 2-3 hari ini. Insya Allah ini mungkin 2-3 hari tayang itu. Saya membahas adanya mengenai kesabaran. Karena semua saya pernah jalani. Saya syukuri, saudaraku, karena ilmu yang saya diberikan kepada Allah Maha Kuasa, sedikit banyak sedikitnya saya syukuri. Ya, apapun itu kita harus syukur, saudaraku ya. Itu sama saudara-saudara kita ini. Kalau umpamanya saudara kita ini belum banyak waletnya, itu kan satu pelajaran. Justru kita harus mendalami di situ. Kita harus betul-betul mempelajari kenapa bisa panas, ada apa, asalnya itu panas dari mana. Semua ciptaan itu, cahaya matahari itu semua ciptaan. Sisa kita gimana caranya? Kita itu ambil langkah, maksudnya lakukan apa yang bisa meredamkan hawa panas di dalam ruangan RBW saudara, agar supaya walet itu bisa nyaman. Ya, pesan saya, saudaraku ya, jangan selalu diganggu waletnya kalau sudah optimal semua di dalam, terutama kalau umpamanya saudara sudah pasangkan peredam. Ya, lakukan itu, saudaraku ya. Itu jawabannya. Itu tadi jawabannya itu. Lakukan itu, peredam itu dari atap seng di palpon. karena saudara ini sudah punya sirip ya. Punya sirip. Nggak usah di sirip itu, usahakan di dalam palpong. Kita gimana caranya saudara bisa ambil langkah di situ? Usahakan. Seumpamanya palponnya agak rumit itu dibongkar atau gimana ya? Gimana caranya supaya di dalam lagi di bagian sirip lagi, di bawahnya lagi palpong, kita pasang di situ peredam. Tapi lebih bagus sebenarnya, saudara-saudaraku, kalau di palpon, di atasnya itu palpon, di bawah, di antara atap sen dengan palpong, di situ di tengahnya itu peredamnya tadi panas. Ya, jadi saudara itu yang saudara lakukan supaya ini bisa terhindari hawanya panas masuk di dalam ruangan RBW, agar supaya walet itu bisa nyaman, bisa beradaptasi. Karena ada yang bisa bendung ini hawa panas dari atap seng kalau panas matahari kalau siang. Kalau seng itu kan siang waktu siang itu panas, tetapi kalau malam itu kembali dingin kalau seng. Justru saya katakan tadi, beda seng, beda kalau cor. Cor itu dingin kalau siang, nanti malam baru dia lepaskan itu hawa panas. Seperti itu air. Itu air itu ya, kita isi air langsung kita masukkan es batu, pasti itu menguap itu hawa dinginnya keluar itu gelas. Basah itu gelas. Biasa basah itu di luarnya gelas, saudaraku, basah. Semacam ini gelas. Ini ada air di dalam, kita isi es batu es. Ini biasa basah di luar, karena dia menguap keluar. Beda kalau panas, dia menguap masuk di dalam. Itu kayak terpanggang, ya. Itu jadi usahakan saudara itu bisa konsisten di dalam ruangan RBW. Ya, saudaraku ya. Itu juga, saudaraku ya, kalau ada hawanya cahayanya terang masuk, usahakan saudaraku disekat di situ ya. Disekat kalau di situ LMB-nya terang masuk cahaya. Usahakan saudara itu lakukan itu langkah. Lakukan.
bendu gitu cahaya matahari masuk supaya di dalam ruangan bersaudara itu bisa terkontrol dengan baik. Nah, optimalkan itu bagian cahaya. Bendu gitu ya. Ada kan sekat lar. Ya, ini saudara-saudara ini apa ya nama channel apa ya? Dari mana ini? Karena ada daerahnya di sini saudaraku ya. Nah, jadi saudara-saudara itu kalau mau bertanya, tolong ya, karena sudah berapa pertanyaan ini saya sudah bahas, sudah banyak pertanyaan, karena masih banyak pertanyaan yang belum saya bahas. Tapi saya tetap catat dulu saudaraku, karena jangan sampai saya tidak catat itu beda di pembahasan. Karena kalau saya tidak catat itu, kalau panjang pertanyaan agak sulit, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya, semacam itu, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa ketinggiannya, jarak antar lantai ke plak, berapa lama sudah. Nah, berapa ukuran LMB-nya, poitnya, apakah menggunakan sekat lar atau tidak, apakah menggunakan kolam atau tidak, apa menggunakan baskong atau menggunakan mesin kabut, mesin pendingin maksud saya. Nah itu, jadi susah kalau saya tidak catat saudaraku, makanya selalu saya catat kalau ada pertanyaan. Nah semacam ini ya, tukang perahu. Oke, kena sekali ini pertanyaan saudara tukang perahu, karena ini memang ada pantai di belakang. Sisa angkat perahunya di sini saudaraku ya. Mantap saudaraku, terima kasih banyak ini. Tukang perahu ini. Jadi kalau mengajukan pertanyaan saudaraku ya, tolong ya disebut daerahnya ya. Nah, disebut daerahnya bagus. Karena kalau saya angkat itu pasti saya sebut daerahnya saudara, namanya. Saudara juga ikut viral karena saudara itu saya sebut namanya, daerahnya. Pasti saudara-saudara kita yang di luar kan banyak nonton itu. Ya. Oh si A ini. Oh dari ini, wah bagus dia masuk di pertanyaannya di penjelajah 75. Nah, ikut juga gabung. Ya, itu ya saudaraku ya, gimana caranya supaya kita bahasanya silaturahim. Biar kita tidak ketemu hanya melalui dengan melalui dengan video. Nah, hanya perantara. Tetapi suatu saat nanti saudara siapa tahu ketemu di jalan ya, mampir. Kalau saya jalan nanti kalau ada kontrak di luar, umpamanya, enak itu saudaraku ya. Nah, karena semua pertanyaan itu saya itu simpan. Catatan itu banyak catatan saudaraku, banyak catatan banyak catatan semua. Ini semua catatan ini banyak catatan semua ini saudaraku. Oh panjang-panjang catatannya orang Ini semua ini semua saya catat itu saudara. Kalau saya angkat itu mengenai pembahasan semua saya catat. Jadi semua saya catat saudaraku. Karena kenapa saya catat? Adanya itu supaya pas apa yang saudara ajukan pertanyaan, apa yang tertulis di pertanyaan kolom komentar saya, itu yang saya akan jelaskan. Jadi saya itu apa yang ditanyakan itu yang saya angkat ya. Nah, sesuai apa yang ilmu saya yang tertera, apa yang pernah saya alami ya. Justru saya katakan saya punya konten itu saudaraku original. Itu yang pernah saya alami. Ya, itu yang saya angkat, itu yang saya paparkan di saudara. Masa saya berhasil baru saudara tidak? Jangan saudaraku ya. Masa saudara kita di sana berhasil baru saudara tidak? Kita sama-sama berjuang. Jangan tinggal diam. Kalau memang gagal itu, justru kegagalan itu menuju cambuk kesuksesan. Ya, jangan salahkan kegagalan. Karena kegagalan itu saudaraku adalah cobaan. Cobaan itu kalau saudara bisa sabar menghadapi, ujung-ujungnya akan berubah itu jadi kegagalan, akan kesuksesan. Dan apa yang diinginkan saudara akan mendapat namanya apa yang saudara inginkan, apa yang dicita-citakan, apa yang dimau itu akan saudara capai. Insya Allah saudaraku ya. Jadi itu pesan saya. Bersabarlah menghadapi namanya usaha apapun itu, yang penting kita bertawakal, bersabar, berdoa. Ya. Karena yang paling sulit itu dihadapi adalah cobaan, kesabaran. Nah, bisa jadi saudara katakan, "Wah, kalau begitu sampai kapan saya bersabar, Bang? Ini saya punya wallet ini sudah berapa bulan, sudah berapa tahun." Ya, memang gitu. Memang gitu saudaraku ya, mau dia apa? Yang penting kita berusaha. Ya, saya sudah katakan, kita bukan penentu rezeki, tetapi ada namanya usaha dan doa. Selalu saya katakan berusaha, berdoa, bertawakal ya, bersabar. Kan selalu di dalam, kalau di dunia perwaletan itu semua cobaan ada di situ. Semua cobaan itu di situ ada. Kenapa saya katakan semua cobaan ada di situ? Ada ketegangannya, ya, ada kejenuhannya, ada rasa penasarannya, ada keemosiannya, ada ketegangannya, ya, ada
ada keemosiannya, kegalauannya, stresnya di situ ada semua, ya, rasa traumanya ada. Selalu kita itu, karena Walet memang begitu. Karena kita itu berjuang di Walet, mendirikan gedung rumahan Walet, karena itu yang kita cita-citakan itu sarangnya tadi. Nah, sedangkan ini sarang ini agak sulit kita dapat kalau burunya tidak mau beradaptasi di dalam. Gimana caranya kalau saudara mau petik sarang, sedangkan burung di situ itu terus. Ada lagi sarang, bahasanya tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa puas itu, saudaraku. Nah, sama dengan saudara ini. Ini yang pertanyaannya yang saudara ini sudah 600 sarang. Woi, 600 saudara sarang itu saudara itu berarti 4 kilo lebih, mendekati 5 kilo. Wahai, luar biasa itu. Itu yang punya sarang, termasuk saudara sudah jenius, sudah profesional di Walet, istilahnya sudah banyak waletnya. Bisa saudara itu optimalkan ya, karena sudah banyak sarangnya, sudah ada 600. Itu yang saya ikutkan ini penjelasan. Jadi terima kasih banyak saudaraku yang mengenai adanya 600 sarang. Ya, sisa saudara itu kontrol terus ya, pegang kelembabannya di dalam. Ya, namun banyak sarang itu, tetapi kita itu harus tetap waspada di dalam ruangan RB saudara. Lebih berhasil, lebih bagus. Saya lebih suka, ya. Terus saya kembali ke ini tadi mengenai adanya saudara kita ini yang seng ya, lakukan itu ya. Jadi saudara itu pesan saya saudara-saudaraku itu kelembabannya jangan dianggap remeh. Saya ulang ya, kelembaban itu jangan dianggap remeh di dalam ruangan RBW saudaraku. Kenapa saya katakan jangan dianggap remeh? Digampangkan. Besok aja diisi air, ya. Besok aja atau sekali minggu depan tidak jadi masalah. Karena saudara itu sibuk di luar, apakah ada pertemuan, apakah ada aktivitas yang mengundang saudara, sampai itu waletnya itu. Coba pikir saudaraku ya, berapa biaya itu bangunan baru berdiri itu bangunan RBW, berapa biaya itu? Coba setelah sudah jadi gitu dianggap biasa aja. Padahal berapa lama waktu kita butuhkan itu sampai burung ada bisa tinggal. Ada lagi burung tinggal di dalam, berapa lama itu baru bisa beradaptasi, baru bisa banyak. Bahasanya meledak, seperti bom. Saudara itu harus konsisten di situ, harus jenius. Jangan dianggap remeh itu mengenai adanya ruangan RB. Banyak sekali saudaraku, makanya itu teman-teman kita di luar lapangan banyak sekali itu yang dia pugar bangunannya. Kenapa saya katakan dia pugar? Karena adanya itu ada kegalauan, galau. Sudah lama menunggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu belum ada perkembangan. Karena itunya adanya itu tadi dianggap remeh dia punya bangunan. Bisa jadi saudara punya bangunannya bagus, mewah, berapa lantai, berapa luas, panjang kali lebar kali ketinggian. Tetapi di dalam itu yang diinginkan Walet, tidak ada yang dicari Walet di situ. Hanya saudara itu mengandai-andai, ya, anggap remeh itu di dalam ruangan RBW. Jangan dianggap remeh Walet saudaraku. Berat itu Walet dihadapi, berat. Tetapi kebalikannya, apabila saudara itu konsisten di dalam ruangan RBW, yang diinginkan Walet semua terpenuhi di dalam ruangan RBW itu, termasuk kelembaban, suhu, adanya cahaya, kita bendung sekat lar. Begitupun juga kita tidak pernah masuki terus itu, dibiarkan di dalam, jangan terlalu keluar masuk. Ada saatnya kita keluar masuk, akan Walet itu sampai punah, tidak akan pergi kalau ruangan itu optimal di dalam. Itu yang saya maksud. Jangan saudara yang mau Waletnya tidak terpenuhi, saudara itu hanya umpamanya saudara itu hanya langsung nunggu hasil. Kita berusaha lagi saudaraku, belum tentu bisa capai apa yang kita inginkan. Tetapi beda kalau kita sudah berusaha. Insya Allah saya sudah selalu katakan, apabila saudara selalu ikuti konten tutorial saya, insya Allah saudara akan berhasil. Karena semua yang dicari itu petani Walet, semua akan saya kupas, semua saya akan paparkan, semua akan saya jelaskan. Kan itu yang saya gunakan sampai saya berhasil. Itu saya gunakan sampai saudara-saudara kita itu berhasil mendirikan bangunan itu
1, 2, 3 sampai dia berapa mobil itu sering datang di rumah. Ada itu konten tutorial saya pernah saya jelaskan perjalanan riwayat saya semenjak saya terjun di dunia walet. Ada itu. Coba telusuri konten saya itu saudaraku. Ya, ini konten konten video panjang. Video reguler, bukan video sur. Kalau video surf itu saudaraku itu hanya singkat-singkat itu. Ya. Tetapi banyak juga di situ, banyak ilmu juga di situ di video surf mengenai adanya telur, walet, bagian di dalam ruangan RB, bangunannya, responnya gimana. Nah, itu semua kelembaban, suhunya gimana, cara panen, cara memisahkan sarang antar satu sama lain. Yang mana sarang berkualitas, yang mana sarang yang tidak berkualitas, istilahnya kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Itu sarang walet. Makanya ada bahasanya sarang super, sarang pelontos super, sarang mahal, berkualitas. Nah, justru saya katakan kalau saya membeli sarang di luar lapangan saudaraku, saya itu lihat itu apakah saya cong atau saya beli dengan size. Nah, itu saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak ini pertanyaannya ini saudara kita, mudah-mudahan bisa paham apa yang saya katakan, apa yang saya maksud. Jadi sisa saudara itu lakukan ya yang semua saya katakan tadi, optimalkan semua ya saudaraku ya. Nah, terutama itu lembabannya. Udah itu jawabannya tadi. Saya sudah jawab, saya sudah clearkan pertanyaan saudara. Jadi kalau memang saudara itu sudah lakukan masih ada keganjalan, silakan tulis lagi di bawah kolom komentar. Nanti saya akan kupas lagi, saya akan tambahkan lagi ilmu. Ya. Nah, sisa saya tunggu pertanyaan saudara. Ya, tapi pesan saya antri saudaraku ya, jangan langsung mau diangkat. Kalau saya katakan tunggu besok, tunggu 2-3 hari tayang, tunggu 4-5 hari atau minggu depan. Nah, tapi jarang itu saudaraku saya angkat itu lama. Kalau terlalu banyak pertanyaan saya angkat, biasa saya angkat itu saya ambil 2 pertanyaan atau 3, langsung saya rangkum kalau banyak pertanyaan. Kalau sudah banyak berturut-turut di situ. Ya, makanya kontenku itu panjang-panjang karena saya rangkum itu, saya tuntaskan itu pertanyaan. Saya tidak bahasa pat. Nah, beda-beda saudaraku ya, tidak salah. Saya harus tuntaskan. Karena besok saya bahas lain lagi. Nah, sedangkan ini pertanyaan masih ada yang menunggu ini. Belum saya angkat karena saya tidak sempat. Jadi paham saudaraku apa yang saya maksud, apa yang saya katakan, ya, lakukan. Nah, terima kasih banyak saudaraku. Jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah, hilaf. Karena adanya saya manusia biasa, apalagi ini bulan puasa ya. Nah, kalau berpuasa ini saudaraku ya hanya saya paksakan karena namanya saudara-saudara kita membutuhkan. Ya, dan saya janji, apa yang saya janji itu saya harus tepati mengenai adanya pertanyaan saudara, karena saudara memang menunggu itu. Dan dia katakan saudara kita itu, oke, saya tunggu bang. Nah, itu bahasa menunggu itu. Jadi kalau saya tidak angkat itu, kasihan itu, dia tunggu itu. Berapa kali dibuka HP-nya, kenapa belum masuk ini penjelajah 75. Ya, nah saudaraku ya. Jadi tayang itu jam 7.30 pagi. Ya, bagian Sulawesi. Kalau di Jawa itu beda 1 jam. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang bersama saudaraku. Semoga sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ulangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.